kita akan mempresentasikan tentang project yang telah kita buat, yaitu tentang coffee shop yang telah kita namain menjadi Coffee Shop A. Di awal ini kita akan ditanya dulu apakah kita sudah mempunyai akun atau belum, karena kepemilikan akun ini akan berpengaruh pada diskon harga yang nantinya kita berikan di akhir ketika ingin pembayaran. Nah, ini juga termasuk pada fitur yang kita rancang sebelumnya, itu di bagian member, dimana kalau misalnya kita punya akun atau menjadi member di coffee shop ini, kita bisa mendapat potongan harga setiap pembelian. Nah, do you have an account? Di sini kita tulis N dulu atau no. Nanti langsung diarahkan kepada pilihan-pilihan yang akan dijelaskan oleh yang lainnya tentang fitur ini masing-masing. Ada order, about us, search items, sort items by price atau pengurutan harga, sama view orders dan exit. Pada codingannya kita menggunakan ini nih, struct order yang menyimpan nama dan juga menggunakan integer sebagai price. Nah, di sini kita masukin integer saldonya yaitu sebesar 1 juta sebagai saldo awal. Kemudian di sini kita memiliki data pengguna. Yang pertama ada user 1 dan yang kedua ada user 2. Yang user 1 menggunakan password yaitu password 1 dan yang kedua password 2. Misalkan nanti user dan passwordnya salah, itu bisa dikasih kesempatan sebanyak 3 kali dan kemudian akan diblokir. Ini do you have an account? Yes. Nah, nanti langsung akan ada tampilan kayak gini. Kita masukkan user 1, passwordnya password 1. Nah, langsung dimasukin kayak gini. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalkan di bagian member, pertama kita mencet satu order, terus kita pilih espresso, kemudian kita mau pesan lagi, terus no. Nah, nanti di sini ada bagian diskon. Kalau misalkan yang nggak punya member, dia tidak akan mendapatkan diskon, hanya akan mendapatkan harga normal seperti ini. Espresso. Dia langsung kepada jumlah yang akan dibayar, kemudian dia akan langsung ke total price dan akan langsung mengurangi saldo yang ada di rekening dia itu. Oke, di sini kami bakalan ngejelasin tentang fitur-fitur yang terdapat di sistem coffee shop kami. Karena di sini ada 6 fitur, yaitu ada fitur order, about us, search item, ada search item by price, ada view orders, dan exit. Di sini saya bakalan ngejelasin yang pertama itu tentang fitur order. Nah, fitur order itu sendiri adalah sebuah fitur yang mana ketika milih fitur itu bakalan ngarahin kita ke makanan atau minuman yang tersedia di coffee shop itu. Nggak hanya makanan minuman, di sini bakalan tertera juga harganya, dan kita bakalan mesen makanan minuman di fitur itu. Nah, langsung saja ya kita lihat contohnya. Nah, di sini misal saya bakalan ngetik 1 untuk memilih fitur order itu, maka bakalan diarahin ke beberapa makanan minuman yang tersedia di coffee shop itu. Yang saya katakan tadi, nggak hanya menu makanannya, bakalan liatin harganya lah dari makanan minuman tersebut. Misal kayak espresso 10.000, ada cappuccino 15.000, ada coffee latte 20.000, ada mocha 25.000, ada sandwich 30.000 dan cake 25.000. Di sini tuh ketika kita milih 1, kita bakalan memilih atau mesen espresso itu sendiri. Nah, di sini tuh kita bakalan nggak langsung bayar gitu, karena di sini kita bakalan langsung ditanya dulu kita mau milih makanan atau minuman yang lain nggak. Misalnya nih, saya mau mesen 2 lah, atau mau mesen minuman yang lain. Misalnya kayak saya mau mesen cappuccino, berarti di sini kita bakalan ngetik iya dulu atau yes. Mau order menu yang lain. Di sini tuh kita bakalan memilih cappuccino atau 2. Ketika kita ketik enter, bakalan diarahin lagi mau milih makanan atau minuman lagi. Di sini kita bakalan langsung ketik no aja karena kita udah selesai ya. Muncullah total harga atau price yang bakalan kita bayar apa yang telah kita pesan tadi. Seperti kita tadi udah pesan espresso 10.000, cappuccino yang nomor 15.000. Di sini totalnya ada 25.000. Nah, ketika kita sudah selesai mesen dan sudah ditunjukin harganya, kita hanya perlu ketik press atau lanjutkan. Nah, ketika itu kita bakalan dikembalikan atau kembali ke menu yang pertama tadi. Di sini saya bakalan nunjukin atau ngejelasin ketika kita exit karena kita udah selesai bayar atau udah selesai mesen gitu. Nah, bakalan keluar dari fitur atau sistem tadi.
Nah, jadi intinya itu fitur order itu berfungsi untuk mengarahin kita ke tempat makanan atau minuman yang tersedia di coffee shop dan membantu kita untuk milih jenis-jenis makanan dan minuman yang tersedia di coffee shop itu atau tempat mesennya lah. Sekarang kita coba milih menu About Us. Kita klik 2. Menu About Us ini memiliki isi di dalamnya yaitu mengenai cafe ini atau pengertian cafe ini. Coffee Shop A adalah tempat yang menyediakan berbagai jenis minuman kopi dan makanan ringan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan kualitas terbaik untuk setiap pelanggan kami. Jika kita ingin close dari program About Us ini, kita bisa mengeklik apapun, maka akan keluar dari program ini. Pada program ini, kita menggunakan sistem CLS. Sistem CLS ini fungsinya untuk apa? Fungsi untuk sistem CLS ini untuk menghapus apa yang sudah dikerjakan program. Jadi agar dalam program ini tidak menumpuk-numpuk. Jadi rapih dalam programnya, dalam perjalanan program rapih, tidak menumpuk-numpuk program yang sebelumnya sudah kita pilih. Contohnya di sini sebelumnya ada pilihan menu, satu order dan lain sebagainya. Ketika kita sudah memilih menu About Us, maka pilihan menunya ini akan menghilang dan akan masuk ke menu About Us-nya tersendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur searching atau fitur pencarian dalam program ini. Nah, fitur pencarian ini dapat kita gunakan di dalam menu search items atau menu nomor 3. Nah, sebelum kita menggunakan fitur searching ini, kita harus masuk dulu ke dalam menu search items dengan cara memilih nomor 3 di dalam menu utama, lalu kita klik enter seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung diarahkan atau masuk ke dalam menu search items ya. Di sini kita dapat langsung mengetik atau menginput keywords apa saja yang ingin kita cari dari program coffee shop ini. Khususnya adalah menu apa saja yang dapat kita order gitu. Contohnya saya akan mencari menu espresso. Apakah coffee shop ini menyediakan espresso sebagai salah satu menunya? Kita tinggal ketik espresso di sini. Lalu tekan enter. Nah, jika keywords ditemukan atau keywordsnya sesuai, maka program akan menampilkan nama menu espresso beserta dengan harganya yakni 10.000. Nah, program juga menanyakan apakah kita ingin mengorder item tersebut atau tidak. Jika ingin mengorder tinggal tekan Y dan jika tidak tinggal tekan N. Contohnya saya akan mengorder item ini. Jadi kita tinggal tekan Y lalu enter. Nah, program akan menanyakan kembali berapa banyak item yang akan diorder. Misalnya saya akan pesan satu item saja, lalu enter. Nah, setelah itu program akan menampilkan bahwa espresso ini sudah ditambahkan ke dalam orderan kita gitu. Untuk melanjutkan kita tinggal pencet apa saja. Nah, lalu kita akan kembali ke menu utama atau halaman utama ini. Selanjutnya adalah bagaimana kalau kita tidak ingin mengorder apa yang kita cari tadi. Di sini saya akan menggunakan contoh yang sama yaitu espresso. Nah, di sini kan program menanyakan apakah kita ingin mengorder item tersebut atau tidak. Karena di sini saya tidak ingin mengordernya, jadi kita tekan N lalu enter. Nah, program akan berhenti sampai sini saja, lalu kita dapat pencet apa saja untuk melanjutkannya. Oke, yang terakhir itu bagaimana jika keywords yang kita input tidak tersedia atau tidak ditemukan di dalam program. Contoh, saya akan mencoba mencari cireng. Apakah cireng dijual di dalam coffee shop ini? Kita tinggal ketik cireng di sini, lalu enter. Nah, jika keywords yang kita input itu tidak ditemukan, maka program akan menampilkan no items found atau tidak ada item yang ditemukan. Lalu untuk melanjutkannya kita tinggal klik apa saja dan kita akan kembali ke dalam menu utama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fitur yang keempat, yaitu sort item by price atau mengurutkan kayak sorting item dari harga. Nah, jika kita klik 4, sini akan muncul tampilan di mana kita akan memilih mengurutkan item dari harga yang terendah atau yang tertinggi. Untuk yang pertama ini, kita akan mengurutkan dari yang terendah.
Untuk yang kedua itu dari harga tertinggi. Nah, misalkan kita klik satu, di sini akan muncul menu dengan harga yang terendah hingga tertinggi, yang dimana yang terendah itu espresso dengan harga 10.000 dan yang tertinggi itu sandwich 30.000. Nah, jika di sini kita ditanyakan, do you want to order any item? Nah, di sini jika kita memilih yes, akan ditanyakan item mana yang akan kita pilih dari keenam item di atas. Nah, jika kita pilih misalkan latte, di sini otomatis program akan nge-add item itu sendiri. Kemudian kalau sudah kita order, kita tinggal press enter, akan kembali ke menu tampilan awal. Kemudian kita akan coba lagi dengan harga tertinggi, Nah, di sini akan muncul item dengan harga tertinggi hingga terendah, yang dimana harga tertinggi itu sandwich 30.000 dan terendahnya itu espresso 10.000. Nah, di sini kita ditanyakan lagi, do you want to order any item? Jika kita tidak mau order lagi, kita bisa tekan N, itu no. Nah, di sini kita tidak akan ditanyakan seperti yang tadi kita lakukan di harga yang diurutkan dari harga yang terendah. Jadi kita tinggal press enter. Nah, dia akan kembali lagi ke menu tampilan awal. Nah, jadi kita itu menggunakan fungsi sort item dan order item, yang dimana fungsi sort item itu sendiri untuk mensortir barang-barang atau item yang terdapat pada menu berdasarkan harga dari item tersebut. Kemudian kita menggunakan fungsi order item yang memungkinkan mereka untuk memesan item dari daftar tersebut, yang dimana dua fungsi ini dikombinasikan untuk jadikan program ini itu berfungsi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke program view orders. View orders itu adalah untuk melihat semua pesanan yang sudah kita order sebelumnya. Untuk melihat pesanan yang kita order sebelumnya, kita bisa langsung mencet saja yang nomor 5 ini. Di sini ada dua pesanan yang sudah kita order tadi, beserta harga totalnya. Untuk pesanan espresso ini sebesar harga 10.000 dan cappuccino ini dengan harga 15.000. Nah, untuk harga kedua total ini totalnya sebesar 25.000.